Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ahmad Apandi dengan NIM 12330300052. Di sini saya akan membacakan surat At-Taubah ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhihiru ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Surahul Azim, yang artinya dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini dipahami sebagai penegas Allah bahwa Dia mengutus Nabi Muhammad SAW dengan agama yang benar, yaitu agama Islam, yang akan mengungguli agama-agama lain. Tafsir ini menguraikan bahwa Islam sebagai ad-dinul haq memiliki kelebihan dan kekuatan yang akan terlihat jelas dari segi keadilan, kebenaran, dan bukti-bukti nyata yang dibandingkan agama lain. Walaupun orang-orang musyrik dan mereka yang menentang Islam tidak menyukai hal ini, Allah akan tetap memenangkan agamanya dan menjadikannya lebih unggul. Terus selanjutnya, surat Al-Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah lah engkau Nabi Muhammad SAW berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhi dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang bertawakal. Bermusyawarah dengan mereka dalam urusan ini, musyawarah atau konsultasi dalam mengambil keputusan sangat tertekan dalam ayat ini. Bahkan Rasulullah yang menerima wahyu langsung dari Allah masih diperintah untuk bermusyawarah dengan para sahabat dalam urusan-urusan duniawi. Ini memandangkan bahwa atau menandakan bahwa dalam hal-hal yang tidak memiliki ketentuan pasti dari wahyu, melibatkan pandangan orang lain menjadi penting untuk menjaga keadilan dan kebersamaan. Kemudian, apabila telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Setelah melalui musyawarah dan mengambil keputusan, langkah selanjutnya adalah bertawakal kepada Allah. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah melakukan ikhtiar sebaik mungkin. Ini memungkinkan bahwa usaha dan tawakal harus berjalan beriringan. Terus selanjutnya, yaitu Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian ini lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Allah memerintahkan umatnya untuk taat kepadanya dan Rasulnya dengan melakukan perintah-perintah yang wajib dan sunnah serta menjauhi larangannya. Allah juga memerintah agar umat Islam taat kepada para pemimpin yang mencakup penguasaan hakim dan ahli fatwa. Urusan agama dan dunia manusia hanya akan berjalan dengan baik jika ada ketaatan kepada para pemimpin ini. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan untuk mencari ridhonya, namun ketaatan kepada pemimpin ini bersyarat, yaitu selama tidak memerintah sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah. Jika mereka memerintah maksiat, tidak ada kewajiban untuk taat kepada mereka, karena tidak boleh taat kepada makhluk ketika bertentangan dengan syariat Allah. Mungkin inilah sebabnya perintah taat kepada pemimpin itu disebutkan secara terpisah, tetapi bersandingan dengan ketaatan kepada Rasul kepada Allah gitu. Siapa yang taat kepada Rasul berarti ia telah taat kepada Allah. Sedangkan ketaatan kepada pemimpin harus disertai syarat apa mereka perintahkan. Dengan apa mereka perintahkan, apakah bertentangan dengan perintah Allah gitu. Untuk selanjutnya, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dalam tafsir dalam tafsir Qurtubi dijelaskan bahwa kata syu'ban atau berbangsa-bangsa dalam ayat ini merujuk pada kelompok nasab yang besar. Sementara qabail atau bersuku-suku menunjukkan bahwa kelompok yang lebih kecil. Tujuan dari penciptaan berbagai suku dan bangsa ini adalah untuk ta'aruf atau saling mengenal, bukan untuk saling membanggakan keturunan atau merendahkan satu sama lain. Tafsir Al-Maragi juga menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan atau berkaitan dengan sebuah peristiwa ketika Bilal bin Rabah, seorang sahabat Nabi yang merupakan bekas budak yang berkulit hitam, niat atau naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Beberapa orang itu memprotes karena menganggap tidak pantas seorang yang dulunya budak juga berkulit hitam melakukan tugas tersebut. Allah kemudian menurunkan ayat ini untuk membantah pemikiran jahiliyah yang membeda-bedakan manusia berdasarkan keturunan dan warna kulit. Untuk selanjutnya ada Quran surat Al-Maidah ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama wali Bismillahirrahmanirrahim. Innama walikumullahu wa rasulahu walladzina amanu walladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Hum raki'un. Yang artinya, sungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang menegakkan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah. Gitu. Allah sangat mencela orang yang menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia atau penolong. Karena sungguhnya penolongmu yang dapat diandalkan itu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat secara rutin, menunaikan zakat, dan ikhlas, serta tunduk dan patuh kepada Allah. Dalam ayat ini, Allah menegaskan lagi bahwa wal bahwa menegaskan lagi masalah wali, ya, yaitu penolong dan pelindung orang mukmin tidak lain hanyalah Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin sendiri. Penegas ini maksudkan agar mukmin jangan ragu dan lemah pendirian karena bisikan dan bujukan orang-orang yang lemah iman. Itu. Mereka hendaklah berpendirian teguh, yakni dalam perjuangannya tidak menggantung pada harapan kepada orang lain, selain kepada sesama mukmin dan tidak meminta pertolongan selain menghadap kepada Allah semata. Gitu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.